Selama bertahun-tahun, NASA melakukan berbagai macam penelitian, hingga akhirnya perlahan namun pasti, banyak misteri tentang luar angkasa yang mulai terkuak. Selain misi menemukan planet-planet yang mirip dengan bumi, para peneliti juga melakukan kajian mendalam tentang karakteristik planet-planet tertentu. Tidak semua planet sempurna seperti bumi. Sebagian besar justru merupakan planet paling mengerikan yang tidak pernah terbayangkan. Mulai dari planet yang sangat panas, sampai dengan planet super dingin yang akan membekukan apapun dalam sekejap. Berikut adalah 10 planet terburuk di alam semesta yang akan membuat kita bersyukur tinggal di planet bumi. Venus. Siapapun yang memberikan Venus julukan kembaran bumi atau Earth Twin sangatlah salah. Terlepas dari ukurannya, Venus sama sekali tidak mirip bumi. Udara di Venus penuh dengan karbon dioksida. Ditambah lagi, atmosfernya berlawanan dari bumi, di mana bukannya mendistribusikan panas matahari secara rata, malah membuatnya lebih panas lagi. Jadi, seperti apakah hidup di Venus? Sangat buruk. Begitu tiba, Anda akan langsung secara instan sesak karena racun di udara. Tertekan atmosfer menyerupai 3.000 kaki di bawah permukaan laut, terbakar karena panas ekstrim, dan terakhir lenyap karena racun sulfur di Venus. Corot 7b. Jangan pernah berpikir untuk mengunjungi planet yang satu ini. Corot 7b merupakan planet yang terletak di luar tata surya kita dengan temperatur yang dapat membuat sebuah batu menguap. Planet ini juga sama sekali tidak memiliki unsur udara yang kita kenal, melainkan unsur baru bernama uap batu. Tidak seperti udara berair di bumi, udara di planet ini penuh dengan batu dan hujan. Di planet ini benar-benar sangat menyakitkan karena hujannya adalah hujan batu. Kalaupun seseorang dapat bertahan dari semua batu ini, jangan lupakan mimpi buruk panas yang luar biasa hingga membuat batu menguap, yakni mencapai sekitar 2.500 derajat Celcius. Lo sebenarnya bukanlah sebuah planet, melainkan satelit menyerupai bulan yang mengitari Jupiter. Walaupun begitu, ia layak masuk ke dalam peringkat teratas daftar ini, karena Lo merupakan salah satu tempat terburuk di alam semesta. Posisi Lo sebenarnya cukup jauh dari matahari dan menyebabkan satelit ini seharusnya memiliki geografis yang dingin. Namun, karena tekanan gravitasi antara Jupiter dan satelit sekitarnya menyebabkan Lo memiliki lebih dari 400 gunung berapi aktif. Bayangkan sebuah tempat yang hanya berukuran seperti bulan atau hanya sekitar 1/4 bumi dengan 400 gunung berapi aktif di permukaannya. Ditambah dengan gunung berapi terkuat di alam semesta ada di planet tersebut. Kalaupun Anda dapat menemukan daratan yang aman, Anda akan tetap terancam tingginya radiasi di Lo. Karena berbeda dari bumi, ia tidak memiliki atmosfer untuk melindunginya. Pluto. Perlu diketahui bahwa Pluto secara resmi distatuskan bukan lagi sebagai planet ke-9. Dan tata surya kita sekarang resminya hanya berisikan 8 planet dengan banyak planet kecil atau dwarf planet di dalamnya termasuk Pluto. Pluto sebagai planet kecil yang sangat jauh dari matahari benar-benar bukan pilihan terbaik untuk bumi kedua. Udara di Pluto dipenuhi oleh nitrogen, karbon monoksida, dan metana beku yang menyelimuti keseluruhan permukaan. Terlebih dengan radiasi gamma yang membuat es di planet ini menjadi berwarna pink coklat. Ditambah dengan udara yang dingin dan kegelapan pekat hingga minus 238 derajat Celcius akan membuat Anda beku secara instan. Jupiter. Planet terbesar di alam semesta ini menghasilkan angin sekencang 600 km per jam dan petir raksasa 100 kali lebih kuat daripada di bumi. Jika kedua hal ini masih kurang buruk, maka tambahkan lagi dengan tekanan yang luar biasa di Jupiter hingga ke batas atom, unit terkecil di dunia. Hal ini menyebabkan hidrogen yang tidak berwarna dan transparan menjadi menyerupai besi cair. Seperti yang diketahui, secara umum, besi cair tentu sangat baik dalam menghantarkan listrik dan panas. Dengan pekatnya hidrogen menyerupai besi cair dan petir yang 100 kali lebih kuat daripada di bumi, maka jika seseorang tersambar 1 kali saja, ia akan lenyap dalam sekejap ditiup angin sekencang 600 km per jam. Corot Exo 3b. Corot Exo 3b atau dikenal juga sebagai Corot 3b merupakan eksoplanet terbesar di luar tata surya kita yang pernah diketahui. Memiliki ukuran sekitar ukuran Jupiter, namun lebih berat 20 kali. Jika tekanan di Jupiter dapat mencapai batas atom, maka tekanan di planet ini akan 50 kali lebih berat daripada bumi. Ini berarti jika berat rata-rata seorang dewasa adalah 70 kg, maka itu berarti Corot 3b ia akan seberat
3.500 kg. Tekanan yang sangat besar ini akan membuat sistem kerangka manusia hancur seketika, dan berat itu dapat disetarakan menyerupai seekor gajah dewasa duduk di dada Anda. Jadi jika Anda dapat mengangkat seekor gajah dewasa dengan dada Anda dan ada oksigen di planet ini, maka mungkin Anda dapat hidup di planet ini. Neptunus. Begitu seseorang mendarat di Neptunus, ia akan langsung dirobek-robek dan lenyap oleh kencangnya angin di planet ini. Ini karena Neptunus sering terjadi angin beraliran kencang yang membentuk sebuah badai berkecepatan 2.400 km per jam. Kecepatan ini merupakan 2 kali kecepatan yang dibutuhkan untuk menembus kecepatan suara. Masih menjadi misteri. Dari mana sumber kencangnya angin di planet ini? Padahal Neptunus merupakan planet terakhir di tata surya kita setelah Pluto dilepas statusnya sebagai planet ke-9. Sebagai gambaran, kecepatan maksimum mobil F1 adalah sekitar 300 km per jam. Maka kecepatan angin di Neptunus adalah 8 kali kecepatan tersebut. Dan bayangkan lagi, jika kecepatan itu menabrak Anda. WAPS-12b merupakan salah satu planet paling ganas yang pernah ditemukan di alam semesta. Panas di planet ini dapat mencapai 2.200 derajat Celcius dan memiliki orbit paling dekat dengan bintangnya di alam semesta. Singkatnya, seseorang akan langsung lenyap terbakar begitu memasuki atmosfer planet ini. Ini dapat disamakan setengah temperatur permukaan matahari dan 2 kali lebih panas dibandingkan lava yang kita kenal. Karena orbitnya yang begitu dekat dengan bintangnya, maka kemungkinan planet ini lenyap ditelan bintangnya sendiri juga sangatlah besar dan mungkin terjadi dalam waktu yang relatif cepat dibandingkan planet-planet lainnya. Planet karbon. Bumi, planet kita, memiliki rasio oksigen yang tinggi dibandingkan karbon. Namun di luar sana, tepatnya mendekati pusat alam semesta kita, ada planet yang dikenal sebagai planet karbon atau karbon planet. Karbon ini sendiri merupakan salah satu unsur utama yang terdapat dalam minyak bumi, batu arang, batu bara, dan sejenisnya. Tentunya bukan planet terbaik untuk dikunjungi, apalagi ditinggali. Dengan begitu, maka dapat dibayangkan bagaimana udara di planet karbon tersebut, yang seperti polusi udara tiada henti. Tidak hanya itu saja, begitu Anda mendarat di permukaan planet ini, Anda akan menemukan lautan yang terbuat dari minyak mentah dan aspal, berbau metana, dan berwarna hitam pekat. Cuaca di sana juga bukan idaman setiap orang, hujan minyak dan aspal. Tapi, ada sisi positif dari hal ini, yakni di mana kandungan karbon tinggi, maka akan ada berlian dalam jumlah banyak. Mars. Planet Mars yang disebut-sebut sebagai planet dengan kemungkinan tinggi untuk ditinggali, ternyata tidak seindah seperti yang dibayangkan. Walaupun memang ada kandungan oksigen di planet ini, ada masalah lain yang harus dihadapi, yakni badai debu. Badai debu di Mars merupakan yang paling mengerikan di tata surya kita. Badai debu ini membentuk sebuah topan setinggi Gunung Everest dengan kecepatan 300 km per jam. Hal ini membuat topan tersebut dapat menyelimuti keseluruhan planet hanya dalam hitungan jam dan berlangsung selama beberapa hari. Selain itu, berhati-hatilah dengan Hellas Basin, yakni lubang terdalam di tata surya yang ada di Mars. Selain lubang ini sangat dalam, lubang ini juga penuh dengan debu dan menjadi sumber debu dari badai Mars.